Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursawani Nasution dari Fakultas Iketsu. Di sini saya ingin memperjelaskan apa itu karbokation yang dipelajari di kimia organik. Mari teman-teman, kita simak video selanjutnya. Bukation itu merupakan spesies yang mengandung atom karbon. Jadi karbo adalah karbon yang bermuatan positif, sehingga namanya karbo dan kation. Karbokation ini merupakan spesies yang kekurangan elektron karena kebanyakan muatan positif, sehingga disebut sebagai elektrofil yang akan menerima pasangan elektron. Karbokation ini merupakan asam Lewis yang kuat dan akan bereaksi secara cepat dengan basa Lewis atau spesies yang bisa menyumbangkan elektron. Untuk klasifikasinya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah karbokation primer yang mempunyai 1 alkil, karbokation sekunder memiliki 2 alkil, dan karbokation tersier memiliki 3 gugus alkil. Untuk karbokation ini dia akan distabilkan dengan hiperkonjugasi. Bagaimana pengaruh alkil di dalam karbokation? Semakin banyak alkil, maka dia akan menurunkan konsentrasi muatan positif. Yang kedua, akan menyumbangkan elektron secara induktif. Yang ketiga, semakin banyak alkil akan meningkatkan stabilitas karbokation. Kalau semakin stabil, maka karbokation itu kurang reaktif. Semakin banyak alkil yang terikat pada karbon, maka dia semakin stabil. Untuk karbokation tersier, karena dia punya 3 alkil, maka dia lebih stabil dibandingkan karbokation sekunder dengan 2 alkil dan karbokation primer dengan 1 alkil. Dan yang paling rendah adalah kation metil tanpa gugus alkil. Sedangkan urutan kereaktifannya, maka dibalik karbokation tersier kurang reaktif dibandingkan sekunder, dibandingkan primer, dan dibandingkan kation metil. Jadi itu pengaruh alkil terhadap stabilitas ataupun kereaktifan dari karbokation. Yang kedua yang kita bahas adalah karbanion. Jadi karbanion ini merupakan atom karbon dengan muatan negatif. Makanya diperpanjang dengan karboanion sehingga namanya menjadi karbanion. Karena banyak muatan negatif, maka dia akan kaya elektron sehingga berperan sebagai nukleofil ya. Untuk perannya sebagai nukleofil, maka dia akan menyumbangkan pasangan elektron karena elektron ini banyak bermuatan negatif. Karena negatif, dia akan bereaksi dengan asam Lewis. Karbanion juga bersifat basa Lewis yang kuat. Untuk karbanion sendiri punya karbon trivalen yang memiliki muatan negatif. Untuk karbanion distabilkan oleh resonansi atau efek induktif. Untuk stabilitas dari karbanion, jadi semakin dia
banyak terikat dengan alkil, maka stabilitasnya akan semakin kecil. Berbeda dengan karbokation. Kalau karbokation semakin banyak alkilnya maka dia semakin stabil. Karena karbokation tersier kurang stabil dibandingkan karbanion tersier kurang stabil dibandingkan karbanion sekunder ataupun primer ataupun metil anion, maka kereaktifan dari karbanion tersier lebih besar dibandingkan yang sekunder, primer atau metil anion. Jadi karbokation dan karbanion itu berbanding terbalik. Selanjutnya contohnya adalah dari karbonil pada aldehid dan keton. Untuk karbokation aldehid dan keton ini, di mana karbokation primer energinya jauh lebih tinggi dibandingkan sekunder maupun tersier, sehingga dia lebih reaktif dibandingkan karbokation sekunder karena punya satu gugus alkil yang secara induktif akan menstabilkan muatan positif daripada dua alkil. Nah, ini kita bisa lihat di gambarnya ya, bagaimana pengaruh R untuk menginduksi dari karbokation primer dan sekunder, sehingga pada karbokation primer dia kurang stabil karena efek induktifnya dia justru karena punya satu maka dia kurang stabil dan lebih reaktif. Tadi kan sudah kita bahas ya bahwa semakin banyak alkil pada karbokation maka dia akan lebih stabil dan kurang reaktif. Kalau misalnya karbokation sekunder ada dua alkil dan karbokation primer dengan satu alkil, maka karbokation sekunder lebih stabil dan dinyatakan dia kurang reaktif dibandingkan karbokation primer. Itu prinsipnya harus dipahami. Kemudian yang aplikatifnya pada aldehid ya, aldehid dengan karbonil dan yang berikat karbon yang berikatan dengan oksigen secara rangkap namanya karbonil, yang karbonnya juga mengikat hidrogen, itu adalah gugus aldehid. Nah, gugus aldehid ini hanya punya alkil berjumlah satu yang dia berperan memberikan efek induktif sehingga muatannya lebih bersifat positif parsial yang stabil. Nah, karena dia karbonnya bersifat positif parsial sehingga dia kurang stabil dengan adanya efek induktif dan dia lebih reaktif. Sedangkan keton ini ada dua alkil, maka dia lebih stabil sesuai dengan teorinya tadi ya. Dengan penambahan alkil maka dia akan lebih stabil dan kurang reaktif dibandingkan aldehid. Karena keton ini tidak ada ikatan hidrogennya sehingga dia diikat oleh dua alkil yang tengah-tengahnya merupakan karbonil.
Jadi semoga bisa dipahami ya. Ya, untuk karbanion sendiri dia berperan sebagai nukleofil pada reaksi Grignard dari senyawa keton dan aldehid. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari nuklofil. Ya, yang kita bahas hanya karbanion yang karbon berikatan negatif dengan alkilnya. Ini contohnya adalah reaksi Grignard dari keton atau aldehid ya. Jadi reaksi Grignard ini di mana metil MgBr contohnya ya, atau alkil MgBr, dia akan menyerang karbon. Kenapa? Karena karbon lebih bersifat positif parsial yang seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk melihat reaksi karbanion dalam keton atau aldehid ini hanya masalah serangan nuklofil pada gugus karbonil. Ini contohnya ya, kalau misalnya aldehid direaksikan dengan reaksi Grignard, maka dia bisa membentuk alkohol sekunder, sedangkan keton dia akan membentuk alkohol tersier. Jadi itu peran nukleofilik terhadap gugus karbonil pada aldehid dan keton. Nanti selengkapnya kita akan bahas sendiri di bab aldehid dan keton untuk reaksi nukleofilik.